Di zaman digital kayak sekarang nih, isu viral cepet banget ke expose di dunia maya. Contohnya nih video sur di medsos. Di beberapa kasus nih, Anda sempat baca motifnya beda-beda. Ada yang karena dibohongin sama pasangannya, ada yang karena selingkuh, ada juga yang kecewa karena diputusin. Nah, itu video kan nggak mungkin ya bisa nongol gitu aja. Pasti ada yang nyebarin dong. Nah, pertanyaan aneh nih, apa sanksi hukumnya bagi mereka yang nyebarin video sur tersebut? Kemudian bagaimana sih perlindungannya bagi para korban? Masalahnya wajah mereka udah kelihatan jelas tuh di kamera. Tolong dah jelasin biar yang lain juga pada paham. Ya enggak bosku? Nah. Waduh, si Babe nih makin kesini makin kesana pertanyaannya. Tapi saya coba jawab pertanyaannya ya, Be. Apa sanksi bagi pelaku yang melakukan penyebarluasan video sur? Video sur itu sendiri, penyebarluasan video sur itu sendiri termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi atau Undang-Undang Pornografi. Nah, pornografi itu di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 itu disebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya tuh di dalam pasal 4-nya tuh pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi itu juga ditegaskan di situ bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit, di situ secara eksplisit ditegaskan memuat persenggemaan, termasuk persenggemaan yang menyimpang. Yang kedua, kekerasan seksual. Yang ketiga, masturbasi atau onani. Yang keempat, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Yang kelima, alat kelamin. Atau yang keenam, pornografi anak. Terhadap tindak pidana tersebut, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun. Dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah sebagaimana di dalam pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Nah, tadi kan Babe menanyakan tentang penyebarluasan dilakukan melalui media sosial. Itu dapat diancam pidana pasal 27 ayat 1 jungto pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di situ ditegaskan bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dan di dalam pasal 45 ayat 1 ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dengan demikian, maka penyebarluasan video sur yang dilakukan di media sosial tersebut sehingga diketahui oleh publik atau oleh halayak ramai, maka pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Gitu, Be. Yang kedua, pertanyaan Babe itu terkait dengan bagaimana perlindungannya bagi korban yang videonya telah disebarluaskan meskipun merupakan orang yang ada dalam video tersebut. Nah, untuk hal ini terkait dengan korban terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Di dalam undang-undang tersebut, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Terhadap korban itu dapat diberikan perlindungan nih, antara lain pertama tentu korban harus mendapat perlindungan hukum. Nah, sebagaimana di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban. Di antaranya dia berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, kemudian keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Kemudian juga dia berhak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat nasihat hukum, dan pendampingan. Korban berhak mendapat perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau lebih kita kenal dengan LPSK, selama proses awal peradilan hingga kasus yang dijalaninya itu selesai. Kemudian perlindungan yang kedua adalah dia berhak untuk mendapat bantuan hukum. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dinyatakan bahwa dalam pasal 1, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum ini siapa? Penerima bantuan hukum ini adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Kemudian yang ketiga, korban berhak atas restitusi. Bentuk perlindungan ini didasari dari ketentuan pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Restitusi ini merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, keluarganya, atau pihak ketiga. Ganti kerugian itu berupa pengembalian harta milik atau pembayaran ganti kerugian atas kehilangan atau penderitaan yang dirasakan, dan bisa juga berupa penggantian biaya atau untuk tindakan tertentu. Nah, restitusi ini dapat dimohonkan baik oleh korban, keluarga, atau kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertulis dalam bahasa Indonesia dan bermaterai. Permohonan restitusi ini diajukan kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya, korban juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Bantuan ini didasari dari ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban berhak mendapatkan bantuan baik secara medis maupun bantuan rehabilitasi psikososial. Bantuan yang dimaksud dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban ataupun yang mewakili dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan medis maupun bantuan rehabilitasi psikososial. Berikutnya adalah perlindungan dari keluarga. Tentu keluarga adalah merupakan bagian terdekat dari korban, sehingga diharapkan dapat lebih memahami kondisi korban. Keluarga dapat memberikan dorongan dan motivasi agar korban tidak larut dalam kesedihan maupun masalah yang dihadapinya. Keluarga harus memberikan keyakinan kepada korban bahwa apa yang terjadi padanya tidak boleh sampai merusak masa depan dan jangan sampai menurunkan semangat korban. Keluarga juga memiliki peran penting karena mampu menolong korban agar terlepas dari cibiran atau stigma di masyarakat. Berikutnya adalah perlindungan dari masyarakat. Tentu masyarakat juga memiliki peran penting di sini dalam membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat harus mampu mengayomi dan melindungi korban dengan tidak memberikan stigma, mengucilkan korban, dan tidak menjauhi korban. Begitu Beh, mudah-mudahan bisa dipahami ya Beh, dan dapat bermanfaat menjadi informasi buat semuanya. Terima kasih.